Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Saudara, kita masih akan membahas tentang doa. Kuasa doa dan bagaimana kita bisa menghayati bahkan mengalami kuasa doa itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kita tentu pernah mendengar ada orang bersaksi bagaimana dia mengalami pergumulan berat, mengalami kesulitan, mengalami masalah, persoalan, dan kemudian ditolong Tuhan. Kita tentu pernah mendengar orang bersaksi bagaimana secara manusiawi, secara medis dia tidak ada harapan, tapi Tuhan karuniakan pemulihan. Kita juga pasti mendengar kesaksian macam-macam tentang bagaimana Tuhan memberkati. Saudara, saya bukan akan mencermati kesaksian itu, tapi yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana dan apa yang dikatakan Alkitab tentang kuasa doa itu, dan bagaimana kesaksian Alkitab sehingga kita bisa mengalami proses apa, syarat apa, dan tahapan-tahapan apa yang mesti dilakukan. Hari ini saya mau mengajak menghayati tentang hal ini, bahwa ternyata kuasa doa bukan pada doanya, tapi ada Tuhan dan ada prasyarat yang harus dilalui. Mari kita cermati hal ini. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka dan membaca, agak panjang ini ayatnya karena konteksnya memang harus begitu, yaitu dari 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua sampai dengan 9. Yang demikian sabda Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 2 sampai dengan 9. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, dan Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa dan hari itu, dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Amin. Saudara, cermati ayat yang ke-8. 1 Samuel 7 ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Amin. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan
firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Amin. Nah, saudara, dari bacaan ini kita menemukan beberapa poin penting. Yang pertama, kita masih diingatkan bahwa doa itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada Baal, bukan kepada dewa-dewa, bukan kepada malaikat, bukan kepada orang atau roh leluhur, tidak, tapi kepada Tuhan. Kita juga diingatkan alangkah indahnya bahwa doa itu akan ada kuasa kalau dengan pertobatan, hanya ibadah kepada Allah, bukan ke yang lain. Oleh sebab itu sebelum Samuel berdoa, maka dia mengajak bangsanya untuk bertobat, untuk mengaku dosa, untuk memperbaiki relasi, yaitu pemulihan relasi dengan Tuhan. Saudara, ada banyak orang beriman yang mengaku beriman. Ada orang yang mengikut Kristus, tapi dia tidak bisa mengalami doa seperti ini. Bahkan doanya cuma sekedar kata-kata yang indah yang dirangkai, tapi tidak ada kuasa. Doanya hanya rutinitas. Doanya tanpa hati yang sungguh-sungguh berserah. Dia masih menyimpan dosa. Dia masih belum bertobat. Nah, saudara, jangan harap doa-doa yang tidak dilandasi pertobatan, pengakuan dosa akan diberkati Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Doa adalah relasi dengan Tuhan. Dan itu dibutuhkan kita untuk mau bertobat. Kemudian berelasi dengan Tuhan. Mengaku dosa. Dikatakan di sini. Saudaraku yang terkasih, diceritakan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, ketika mereka berkumpul untuk berdoa, musuh datang. Mengerikan. Dan mereka ketakutan. Lalu mereka berkata kepada Samuel, berdoalah terus kepada kami. Berdoalah terus kepada Tuhan untuk kami. Berdoalah terus supaya Tuhan Allah kita melepaskan kita dari orang-orang Filistin itu. Saudara, perhatikan di sini. Ada permohonan. Oke, tidak hanya kepada Tuhan dan pertobatan, tapi ada permohonan. Permohonan kepada Tuhan. Ini. Lalu, apa yang kemudian terjadi? Saudara bisa baca 1 Samuel 7 ayat 2 lengkapnya sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara bisa baca. Tapi saudara akan menemukan kenyataan bahwa ternyata harapan kepada Tuhan tidak sia-sia. Ini poin terakhir yang indah. Harapan kepada Tuhan, permohonan kepada Tuhan, keyakinan yang diletakkan secara serius kepada Allah tidak sia-sia. Dan dikatakan di sana tadi, Tuhan menjawab doa Samuel. Musuh justru mundur. Saudara baca begitu heroiknya ini, kisah ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa belajar hari ini, ternyata memang benar doa kepada Tuhan dibutuhkan pertobatan. Ternyata memang benar kita boleh memohon sesuatu yang kontekstual kita butuhkan. Ternyata memang benar harapan kepada Tuhan tidak sia-sia. Itu yang disebut doa besar kuasanya. Doa besar kuasanya. Semoga hari ini Tuhan memberkati. Mari kita bawa segenap pergumulan kita kepada Allah. Dan saya percaya seperti yang dulu terjadi, sekarang terjadi, pasti terus terjadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberi pengalaman rohani kepada kami setelah kami serius untuk mengupayakan kualitas doa sesuai kehendak Allah yang ditujukan kepada Tuhan, yang dilandasi pertobatan, yang dengan penuh kesungguhan, dan kami mengajukan permohonan dengan kerendahan hati, maka ada kepastian Tuhan menolong kami. Tuhan, jangan biarkan kami semplah, jangan biarkan kami bimbang, jangan biarkan kami dikuasai ketakutan dan persoalan.
Tetapi iman dan harap kami kepada Tuhan, itu yang utama, yang menjadikan kekuatan doa kami menjadi diberkati. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Berkatilah demi Kristus pengantara kami. Amin.